Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi, di Radio Monika Surya Barito Timur, langsung dari studio Tamiang Layang. Malam ini kita adalah acara program talk show. Dan program kali ini persoalannya membahas sekitar polemik Pertasop, di mana Pertasop di Barito Timur ini sudah banyak sekali berdiri, tapi banyak sekali keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang tentunya mau mengisi bahan bakar sering tutup atau bahkan sering tidak kebagian. Keluhan-keluhan itu antara lain adanya dugaan bahwa SPBU Pertasop ini sebagiannya menjual ke pelansir. Tetapi ada bantahan juga bahwa para penembak Pertasop mengatakan bahwa minyak memang jarang sekali datang dan terkadang datangnya dalam sebulan itu hanya 2 sampai 3 kali. Dan itu pun jatahnya dibatasi hanya sekitar 3.000 liter. Nah, persoalan-persoalan inilah yang kita mau diskusikan malam ini di acara talk show. Sudah hadir di ujung telepon, selamat malam Pak Haji Cilikmen, anggota. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam sehat. Dan sudah hadir juga pengamat hukum di ujung telepon, Bapak kita senior Pak Badowo. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat malam. Di studio juga sudah hadir Mbak Juwita yang beberapa kali dalam talk show sudah absen dan ada PR-PR yang banyak dikerjakan katanya. Dan malam ini ikut hadir di studio. Selamat malam Mbak Juwita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan narsum dan juga sahabat Monika yang dapat menerima siaran talk show pada malam hari ini. Salam sehat. Salam sehat. Oke, kita langsung saja kepada Pak Cilik, legislator kita. Kebetulan beliau ini juga pernah mempertanyakan beberapa hal terkait BBM. Tempo dulu pada saat talk show masih moderatornya pada saat itu masih Bung Jo. Saya masih ingat membahas persoalan premium dengan perdagangan. Pak Cilik. Ya. Tidak lama setelah kita talk show pada yang membahas masalah bahan bakar, bermunculan Pertasop di Barito Timur. Pertasop ini kan bertujuan sebenarnya untuk bagaimana bisa membantu masyarakat untuk mengurangi keluhan masyarakat karena SPBU kita ini kan hanya ada di Longkang dan ada di Ampah, hanya ada 2 SPBU ya Pak Cilik ya. Dan itu betul. Ya, dan itu pun ternyata SPBU kita ini sering kosong juga katanya Pertalit ini. Kalau sudah bicara premium, udahlah dari sebelum di premium ini dihapus sudah tidak ada di Barito Timur. Nah, untuk persoalan itu kemudian Pertamina membuka program yang namanya Pertasop. Pertasop ini tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat, membantu masyarakat, meringankan masyarakat. Sehingga Pertasop ini dari segi perizinan dipermudah dibandingkan SPBU yang agak besar gitu kan. Kemudian dari segi permodalan juga relatif lebih kecil gitu kan. Kemudian siapapun sebenarnya diberikan kesempatan sebagai warga negara untuk bisa berusaha. Dan kemudian juga ada kerjasama pembicaraan yang sangat bagus sekali antara pihak Pertamina dengan Menteri Dalam Negeri bahkan Menteri Desa bahwa Pertasop ini juga dapat dijadikan usaha BUMDes di mana di setiap desa itu dapat membuka Pertasop. Persoalannya sekarang Pak Cilik bahwa Pertasop yang ada di Barito Timur ini sudah begitu lumayan banyak.
Kalau kita di Tamiang Layang, kita bisa temukan di Dorong, kemudian kita jalan ke Jaweten ada juga, kemudian kita jalan ke Tampa ada juga, ke Dayu ada juga. Jadi kita ke Ampas saja sudah sebenarnya tidak perlu khawatir untuk kehabisan bahan bakar atau kita beli di luar dengan harga yang mahal. Tapi faktanya masyarakat bilang kok hampir tidak pernah buka ya. Kami lewat. Tapi faktanya masyarakat bilang kok cepat tutup ya. Hanya 3 jam saja bukanya. Kami tidak kebagian. Tapi faktanya kok jerigen banyak dilayanin ya. Menurut Pak Cilik bagaimana ini? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa radio Monika Surya Beriswara, saya bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Sejahtera. Berkaitan dengan pertasuk ini, sebenarnya kami dari BPN itu karena melihat keluhan dari masyarakat kita tentang harga BBM yang di Barisan Timur ini tidak terkendali dengan begitu. Tidak terkendali ya. Ya, oleh sebab itu, waktu itu saya langsung minta pertemuan dengan Pertamina di Palangkaraya, terutama membicarakan masalah BBM kita itu premium. Iya. Nah, premium sebenarnya punya Barito Timur ini menumpuk di Banjarmasin. Karena apa? Karena SPBO tempat penyalurannya tidak ada. Sehingga kami pertanyakan kenapa ini tidak disalurkan lewat SPBO yang ada. Nah, dijawab mereka Pertamina bahwa SPBO yang ada di Barito Timur tidak berani menyalurkan premium tersebut karena alasan keamanan kan begitu. Nah, sehingga kami berpikir bagaimana upaya untuk masyarakat kita ini bisa menerima BBM murah. Lalu kami usulkan Pertasub kemarin. Dan usul itu ternyata direalisasi oleh pihak Pertamina. Sehingga hampir di setiap desa dan tiap kecamatan pasti ada kan gitu Pertasub. Tapi ya setelah berjalan seperti yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi, bahwa Pertasub tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita tujuan awal, yaitu untuk mempermudah dan meringankan beban masyarakat mencari BBM kan begitu. Dan karena ternyata Pertasub kita ini sering kosong dan juga walaupun ada datang BBM-nya paling lama ya 3 jam lah sudah selesai. Ya. Ya, karena adanya tumpukan dirijen-dirijen yang sudah disiapkan kan gitu oleh para pelangsir kita, sehingga masyarakat yang umum tidak kebagian kelihatannya. Jadi pada awalnya harga BBM kita, harga pertama itu 12.000 dan setelah adanya Pertasub ini ya tetap 12.000 yang diterima oleh masyarakat kan tidak ada istilahnya tidak ada manfaat bagi masyarakat umum yang luas kan gitu. Iya, betul sekali. Sehingga masyarakat kita tetap merasa harga BBM yang mahal. Wow. Jadi padahal tujuan kita awal itu mengusulkan itu supaya masyarakat kita tertolong kan dengan adanya Pertasub ini. Artinya tujuan Pertamina untuk membuka Pertasub bermitra dengan masyarakat ini tidak lain adalah bagaimana terjadinya pendistribusian yang merata terhadap bahan bakar untuk wilayah Indonesia, terutama di luar Jawa ya, Pak Cilik ya. Iya. Dan Ya, betul, bagaimana agar harganya ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Sekalipun nanti misalnya ada mereka yang berjualan BBM di luar Pertasop bisa menekan harga penjualan. Tapi faktanya ini tidak tertekan, malah cenderung tetap. Bahkan kadang kalau dalam keadaan krisis bisa cenderung naik gitu ya. Iya. Krisis bahan bakar. Artinya sebenarnya ini adalah tugas dari Dinas Perdagangan kita kan begitu. Tugas dari mereka inilah yang istilahnya membentuk tim untuk pengendalian harga ini kan gitu. Tapi sepengetahuan Pak Cilik, pernahkah dinas terkait seperti perdagangan ini melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Barito Timur? Setahu saya yang di 2 SPBU ini kata mereka pernah ada rekamannya dulu pada saat Bung Jos almarhum bahwa mereka tidak pernah turun ke SPBU.
Ya kemungkinan besar seperti itu. Karena tidak ada istilahnya pengendalian harga kan begitu. Ya, seharusnya ada pengendalian harga ya. Iya. Yang disebut dengan Dan kita pernah kunjungan kerja juga Bung Yandi dengan Dinas Perdagangan Provinsi. Mereka meminta Dinas Perdagangan Kabupaten ini membentuk satgas kan gitu. Ya. Jadi membentuk satgas termasuk di dalamnya ya aparat kita kan seperti polisi, tentara juga masuk dalam tim satgas itu karena keinginan itu untuk mengendalikan harga kan gitu. Saya ingat ini ada di rekomendasi Pansus 2020 tidak salah ya Pak Cilik ya? Iya, sudah kita rekomendasikan juga melalui Pansus itu. Kalau tidak salah saya 3 kali baca rekomendasi Pansus itu salah satunya adalah pembentukan Satgas. Apakah rekomendasi dari dinas terkait perdagangan itu sudah melakukan atau melaksanakan pembentukan ini Pak? Saya lihat belum ada ini. Belum ada ya? Pasekda sudah kita pertanyakan juga sedang dibentuk katanya, gitu. Sedang dibentuk tapi pertanggungjawabannya lewat lagi KPJ-nya. Oke. Artinya sedang dibentuk sudah berapa tahun ini belum ada dibentuk, sedang bentuknya gimana itu kan gitu. Oke, tahan dulu Pak Cilik. Bung Senior. Halo, selamat malam Bung Senior. Bung Senior, Pak Bado. Oke. Ya, lanjut. Pak Bung Senior, Pak, biasanya Anda ini sering menjadi tempat atau wadah orang-orang yang mengeluh, gitu loh ya. Ya. Itu karena dikatakan oleh mereka Anda adalah orang yang cukup berani memperjuangkan aspirasi mereka. Dan bagaimana ini menurut pendapat Anda mengenai Pertasep di Barcin ini? Apakah memang ini kok aneh ya, bukanya jarang, tutupnya singkat gitu kan, tapi begitu buka jerigen juga masuk gitu loh. Jadi gimana nih menurut Senior? Dan dari kacamata hukum ini boleh tidak pakai jerigen ini beli? Jadi begini, itu kan jelas. Saya jawabnya singkat saja. Kalau pakai jerigen kan di mana-mana sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh dong. Di mana-mana, termasuk di kota besar seperti Banjarmasin. Itu kan nggak boleh pakai jerigen. Kalaupun itu ada, itu main kucing-kucingan. Iya. Ya, karena begini, saya pengalaman. Saya selama hampir 3 tahun jadi pelangsir juga. Oh, berarti Bung Senior punya pengalaman? Iya, makanya saya cerita ini bukan kata orang. Yeah. Bukan eohere atau ujarnya. Sudah Saya mengalami melangsir di Banjarmasin, saya melangsir mobil saya masih ada untuk kelangsir. Saya melangsirnya kalau tidak di tower Teluk Dalam, itu bisa juga di Jalan Belitung, atau kalau itu sesat, kita ke jalan tembus dari ini, Trisakti ke Liang Anggang. Itu ada 2 SPBU. Bisa. Nah, pakai jerigen. Dan tahu nggak selisih harganya berapa? Ya, berapa itu? Premium waktu 6450. Kalau kita pakai jerigen atau tangki modif, itu bedanya 300 perak. 300 rupiah bedanya. Premium tentunya ya? Per liter, iya. Nah, sama. Saya waktu melangsir tahun berapa itu? Di Tanjung, saya melangsir ke Tanjung. Bisa ke Mabuun, bisa juga ke Maburay. Jadi langsirannya itu berapa? Sama juga di ini. Jalan dekat jembatan Layang Adaro. Di apa itu namanya? Ada SPBU itu. Kalau mau ke Keluak. Iya. Berarti Senior di Maburay itu kan baru dalam 10 tahun terakhir ada SPBU-nya di situ. Bukan Mabuun. Mabuun ya. Tapi Mabuun agak susah. Mabuun agak susah. Jadi larinya ke ini, ke Hikun. Ke Hikun ya. Oke. Nah, jadi saya hafal karena saya memang dulu ngelangsir. Yang di ini dekat Jalan Adaro ini tidak jauh dari Jalan Adaro sekitar 300 meter. Dari jembatan Layang Adaro arah keluar itu ada juga SPBU, itu juga pakai jerigen. Saya ikut juga orang pakai jerigen, saya ikut juga. Jadi intinya begini Senior. Ternyata memang dari dulu SPBU sering bermain dengan pelansir gitu ya. Iya, bukan bermain, memang rutinitas. Memang rutin ya, bukan permainan lagi, ini memang bukan permainan, itu bukan rahasia umum.
Nah, jadi kalau itu kan rata-rata itu adalah Rp300 per liter. 300. Bayangkan, kalau itu sampai 10.000 liter, berapa rupiah? Kalau misalnya 2.000 liter, itu dapat berapa? Saya tidak tahu apakah 300 perak itu ada pembagian. Kira-kira bisa ada, Bung Senior. Kemungkinan. Karena Ya. apa? Kalau itu dilarang, kenapa tidak ada petugas melarang? Iya, dan Atau memperhatikan mengawasi. petugasnya Iya. itu kan? Nah, itu. Eh, Nah, itu pengalaman pelangsir ya. itu tupoksi. Jadi saya bicara ini, saya pernah melangsir. Dan ini tangki saya masih ada kok. Bukan. Muat Maksud saya 300 liter. tupoksinya siapa? Mengamankan itu Ya. tupoksinya siapa? Perdagangan ya? Kenapa? Itu mengamankan itu tupoksinya siapa? Dinas Perdagangan kali ya? Tupoksinya seharusnya perdagangan salah satunya. Kalau mereka tidak mampu, mereka minta bantuan dengan polisi atau juga Satpol PP. Satpol PP. Iya, membentuk satgas tadi kan gitu. Ya, Satgas itu tadi yang dibilang Pak Cilik itu harusnya dibentuk memang. Coba lihat di AMPA itu langsirannya bagaimana. Hah? Sampai kita susah mau masuk. Gara-gara pelangsir. Oke. Nah, kemudian juga di daerah ini, Longkang. Itu kan banyak pelangsir juga. Nggak tahu sekarang masih ada nggak pelangsir. Nah, itu masalah pelangsir ya. Nah, Pertasop itu tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM. Terutama dari desa-desa. Lebih Ya, murah apa? kan? Artinya harga BBM satu harga se-Indonesia. Iya. Itu program Jokowi. Nah, kemudian, kalau masyarakat itu sebelum ada Pertasop, mereka boleh ke Longkang, misalnya dari Tamiang. Atau dari Jawetan, berapa kilo ke sana? Atau dari Dorong, dari Hayaping. Hayaping 18 kilo. Tambah ke Longkang 15 kilo, 33 kilo. PP 66 kilo. Mereka beli paling banyak 5 liter bensin untuk isi satu tangki sepeda motor. Oke. Jadi pertimbangannya Pertasop itu sebenarnya untuk memudahkan dan meringankan beban masyarakat. Itu. Untuk mendapatkan BBM satu harga. Nah, persoalannya adalah bagaimana supervisi atau apa sih bahasa Indonesia pengawasan dari pihak terkait. Oke. Itu harusnya ada pengawasan. Nah, Maksudnya berarti ternyata pengalaman saya, Pak. Ya, pengalaman saya selama ada Pertasop, pertama saya pernah mengisi Pertasop yang pertama ada di Desa Dayu. Sesudah Dayu ya. Nah, hanya 2 kali saya pernah ngisi. Sesudah itu kosong terus. Kosong terus. Ya, setiap saya ke Ampah, ke Buntuk, ke Palangkaraya, saya singgah di itu sebenarnya. Nah, kemudian ke Unsum. Itu ada di Desa Lenggang. Oke. Nah, ternyata juga saya mau singgah. Kok tutup? Oke. Kok tutup? Nah, itu satu. Tambah lagi di Dorong. Di Dorong saya pernah mengisi 2 kali. Kemarin makanya saya unggah di WA grup kita, saya unggah ada parkir mobil saya mau ngisi Pertalite, nggak ada, kosong. Kosong ya. Oke. Nah, itu saya isi. Nah, kemudian di Telang juga ada dekat rumah keluarga saya. Nah, ternyata saya pernah sekali aja ngisi itu. Sesudah itu nggak pernah lagi ada buka-buka. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa? Apa tujuan Pertasop itu didirikan di desa-desa? Kemudian yang terakhir ini didirikan di daerah Eba Raya. Ada perumahan di situ. Perumahan. Itu ada 2 kapling dibeli oleh orang, lalu dibikinlah Pertasop. Nah, persoalannya sekarang adalah teliti. 10 kecamatan itu ada 10 Pertasop. Lalu dari 10 itu siapa yang punya? Tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar. Jadi Ya, informasi itu adalah kroni. informasi Dari 10 itu nanti ada 7 atau 8 punya kroni. Dari 10 itu ada 7 sampai 8 unit Pertasop Ya. itu milik Kroni ya. Ya. Dapat info yang didapatkan ya. Ya, makanya kan kalau mau coba mana dia kan wartawan-wartawan media elektronik, media cetak, coba dong tanya siapa yang punya izinnya bagaimana.
Itu jelas izin itu mengatakan ini punya siapa, pasti ada namanya kan. Bukan hantu yang punya itu. Oke, tahan dulu senior, tahan dulu ya. Ya. Tahan. Kita mencoba menghubungi seseorang dulu. Ya, halo. Selamat malam, Bung Kopriyosa. Ya itu, ini pasti gimana Selamat datang ya, selamat mengikuti talk show di acara Radio Monika Surya Barito Timur. Oke, standby dulu ya, sebentar ya Bung Kopriyosa ya. Sebentar dulu. Oke, Mbak Juwita. Mbak Juwita. Iya, halo. Mbak Juwita ini hampir tiap hari bolak-balik dari rumahnya di desa Kupang Baru di Kecamatan Paku ke Tamiang Layang. Ada berapa Pertasop yang Mbak Juwita lewati? 2. 2 atau 3 ya? 2 ya? 2. Di Jaweten dengan di Karusen Janan. Boleh dikasih info? Karena Mbak Juwita ini bolak-balik Tamiang. Ya. Apakah ini sering buka atau sering tutup? Saya selama beberapa bulan ini ya, memang rutinitas saya ini antara Kupang Baru Tamiang Layang hampir setiap hari, hanya beberapa hari saja kosong, dan saya tidak pernah mengisi di Pertasop. Pernah? Iya, karena apa? Ketika mau masuk ke situ sudah tutup. Jadi, iya memang nggak pernah. Jadi saya memang membeli bahan bakar minyak itu di depan gang SMA di warungnya Pak Teka itu. Jadi saya beli di situ, dan di situ harganya saya kalau beli 20, 30. Jadi saya nggak pernah merasakan yang namanya di Pertasop. Karena Pertasop itu sering tutup dan saya juga nggak paham kenapa seperti itu. Apa Mbak Juwita pernah tanya-tanya nih kenapa nggak pernah buka nih? Nanya dengan siapa? Orangnya aja nggak ada di sini. Orang nggak ada. Iya, mau nanya dengan siapa? Mau nanya dengan tangkinya. Kalau gitu menurut Mbak Juwita kenapa nih? Ada apa ini? Padahal Pertasop ini kan untuk membantu masyarakat. Jadi keberadaannya agar distribusi bahan bakar itu merata sampai ke pedesaan. Saya hanya berpikir begini. Ini kan program Pertamina dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan BBM. Jadi mau saya ini ngomong kemana, ini program ini kayak gimana gitu loh. Pada dasarnya, pada kenyataannya justru masyarakat itu beli ya di luar. Iya di luar, nggak di Pertasop. Padahal tujuannya agar bisa beli dengan harga minimal dari harga Pertamina. Minimal. Iya. Gitu kan? Jadi buat saya jujur, ada atau nggak ada Pertasop nggak ngaruh. Artinya nggak ngaruh gini loh, nggak ada dampak bagus buat saya karena saya memang nggak pernah beli di situ. Nah, yang sangat menarik. Ternyata ada Pertasop sama nggak ada Pertasop, kok sama aja di Bartim. Menurut Bung Kopriyosa ini, selamat malam. Perkenalkan dulu. Halo, Bung Kopriyosa. Ya, halo, selamat malam Bung Kopriyosa. Sinyal nih ya, kita kembali ke Pak Cilik. Pak Cilik. Iya. Sebagai legislator. Banyak sekali keluhan masyarakat. Iya. Dan kata Mbak Juwita, ada Pertasop sampai nggak ada Pertasop sama aja, nggak ada pengaruhnya. Dan kata Bung senior kita Pak Badowo tadi, ada 7-8 unit ini adalah milik kroni. Padahal itu adalah ditujukan pertama biasanya itu untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa juga diurus oleh perorangan ataupun BUMDes. Karena sebelumnya Pertamina juga pernah ada pembicaraan dengan Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri terkait hal ini. Kenapa justru program lain seperti program ayam yang ditonjolkan, kenapa tidak dengan program Pertasop sehingga pengelolaan untuk di BUMDes itu lebih profesional karena betul-betul untuk masyarakat desanya. Menurut legislator kita bagaimana ini? Ya, artinya begini Bu Yani, itu semua adalah trik-trik yang istilahnya sudah diatur kan gitu. Trik-trik yang sudah diatur? Iya. Maksud Pak Cilik bisa dipertegas? Artinya trik-trik yang sudah diatur itu supaya itu menjadi pusat untuk
bisnis pribadi kan gitu. Sebentar Pak Cilik. Apakah Iya. Pak Cilik berusaha ini adalah sebuah efek dari mereka yang memiliki kekuasaan kebijakan, di mana bisnis ini bisa dialihkan kepada kebijakan melalui politik kepentingan pribadi. Apakah Pak Cilik berusaha mengatakan itu? Ya, istilahnya saya kira masyarakat bisa menilai kan gitu. Masyarakat bisa menilai. Tahan kalau begitu. Bung Kupriasa Iya. sudah mendengar? Ya, Menurut Bung Kupriasa? ya, mohon maaf saya ini dari awal tidak mengikuti. Tapi saya biar tidak mengikuti dari awal, mungkin ada yang nanti dia sampaikan, mungkin nanti disempurnakan oleh Pak Gatili atau senior yang lain. Iya, betul. Coba saya utarakan begini. Kalau Pertasop itu sebetulnya itu kan hak warga negara Indonesia yang punya kemampuan modal untuk membuat fasilitas itu yang bekerja sama dengan Pertamina. Bermitra ya. Bermitra. Siapapun punya hak untuk itu. Masalahnya ini, saya bukan pembelaan ini yang kebetulan Pak Bupati punya kemampuan untuk itu. Mungkin tidak semua, mungkin mohon maaf, tidak semua yang artinya kebijakan pemerintah pusat yang dari Kementerian Desa yang bekerja sama dengan Pertamina, lalu diwakili oleh kepala daerah. Dalam artian seharusnya kepala dinas di bawah beliau itu menyampaikan aturan ke beliau. Ini tanggapan saya secara umum dulu. Tahan Bung Kupriasa sebentar. Bung Kupriasa menyebut tadi bahwa karena Pak Bupati yang punya modal ya. Ya. Ya, jadi wajar-wajar saja ya. Kalau yang lain tidak punya modal, ya kan? Pak Bupati punya modal, ya kan? Pak Bupati yang bikin wajar-wajar saja ya menurut Bung Kupriasa. Menurut saya wajar-wajar saja dalam batasan hak kebebasan berusaha. Ya, yang saya tanyakan itu, beliau itu kan punya, mohon maaf, kepala dinas koperasi dan UKM, Desperindak. Jelas apa rujukan dari sana mengarahkan kemana itu dari Kementerian BUMN, SDM, itu menyarankan supaya kemarin itu kan diberikan ke UMKM, terutama BUMDes. Nah, efek dari itu sebetulnya kan pemberdayaan usaha kemasyarakatan desa lewat media BUMDes. Nah, bukan juga mesti dikasih ke BUMDes, siapapun di Barito Timur yang punya kemampuan itu tidak diperbolehkan. Ini masalahnya. Yang utama itu arah dari kebijakan presiden itu pemerataan satu harga. Mau di Papua, di mana, itu kan satu harga. Ya. Yang kalau shop kan 9,2, 9.200 per liter. Oke. Ini kan untuk pelayanan publik supaya pemerataan harga menjangkau ke pelosok-pelosok dan kebutuhan itu tidak menjadi langka. Oke, tahan. Itu saya. Nah, masalahnya nanti apakah itu diprioritaskan ke BUMDes? Apakah itu dimonopoli oleh yang orang punya yang kebetulan, saya anggap yang kebetulan, artinya dianggap ini Bapak Bupati yang punya persetop di Bertimur, itu menurut saya artinya hak Pak. Nah, di sini nanti kalau toh itu pun bisa, tidak jadi masalah. BUMDes dipersilakan juga, saya rasa juga untuk persorangan bisa, BUMDes bisa. Saya tertarik nih. Bung Kupriasa mengemukakan bahwa ini sebenarnya sudah ada pembicaraan kerjasama kemitraan sebenarnya untuk agar BUMDes bisa berusaha membantu masyarakatnya melalui Pertasop dengan mendirikan Pertasop, begitu ya? Tapi tidak membolehkan orang lain berusaha. Ya, betul tadi begitu ya. Ada arahan untuk BUMDes ya sebenarnya ya. Itu surat edaran Kementerian Desa. Kementerian Desa. Sudah ada surat edaran, kenapa tidak dilakukan? Nah dalam artian itu kan surat edaran Kementerian untuk memberdayakan ekonomi rakyatan. Lewat
pertanyaan saya sederhana, Bung Kopriyosa. Kenapa justru sudah ada surat edaran ini dan itu sudah bisa menjadi usaha BUMDes? Kenapa ini tidak dilakukan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Semua ini, mohon maaf saya berbicara yang apa dah? Tidak semua surat dari kementerian atau dari presiden pun atau dari gubernur pun semua dibaca oleh Pak Bupati. Itu kalau saya menjurus ke Bupati. Karena kebetulan kalau dianggap oleh masyarakat sekarang bahwa Pertasop ini dikuasai oleh artinya penguasa dalam artian Bupati. Dia blok-blokan gitu. Sebetulnya kepala dinas yang menerima surat itu menyampaikan lewat atau staf ahli beliau bahwa ini ada instrumen dari atas, BUMDes ini juga diprioritaskan. Nah, Anda ini saya berandai, Pak. Berandai. Anda mengatakan bahwa Pak Bupati tidak tahu tentang surat edaran ini. Ya. Betul begitu? Kalau itu saya berandai bukan andai saja. terus membaca. Berandai saja. Seandainya Pak Bupati tahu, apa sikap Anda jika memang surat edaran ini ada, kenapa tidak dilaksanakan? Seandainya ini kita berandai juga, beliau tahu nih ya kan? Saya berandai-andai juga nih ya kan? Kenapa tidak menyarankan BUMDes untuk berusaha membuka Pertasop untuk membantu masyarakat desanya? Kok kenapa kemarin program ayam yang didorong-dorong? Iya. Kita berandai dulu. Kalau artinya beliau baru tahu sesudah beliau menancapkan unit Pertasop beliau di hampir seluruh kecamatan di Barito Timur, yang beliau lakukan itu menurut pendapat saya pribadi. Silahkan nanti berkompetisi, BUMDes diberi peran juga atas instrumen diberi oleh Kementerian Desa itu. Silahkan BUMDes juga diberi peluang untuk mendirikan Pertasop. Nah nanti begitu Pertasop dari BUMDes juga ada, kita repair aja, silakan nanti berkompetisi. Yang mana pelayanannya lebih bagus, tetap di harga acuan Pertamina 9,2, pelayanannya lebih bagus dan bukan melayani pelancir. Bisa saja nanti melayani pelancir, tapi kebutuhan warga sekitar di Pertasop itu terlayani duluan, baru nanti ada kebijakan dari pengelola itu baru melempar ke pelancir. Itu utamanya. Tidak juga mereka orang melancir. Kalau kotanya nanti berlebihan, nggak dilempar. Kan namanya bisnis, Pak. Ya, betul. Tapi layani dulu. Ini kan tujuannya kan, marwahnya kan untuk pelayanan masyarakat bawah supaya pemerataan satu harga 9.200 harga Pertasop. Kedua, untuk kebutuhan itu cepat tertanggulangi. Masalahnya nanti begitu itu terbatas disuplai oleh Pertamina, saya tidak paham juga suplainya berapa. Kota repairnya per satu Pertasop per hari atau per bulan atau per minggu, saya tidak tahu. Begitu itu lancar, prioritaskan dulu yang pelayanan untuk konsumen langsung. Begitu ada kelebihan kota deposit yang BBM itu sangat kita terima, biar saja melansir ke daerah-daerah pelosok yang jauh dari Pertasop. Itu pendapat saya, Pak. Oke, tahan dulu ya, sebentar ya, Bung Senior. Halo. Ini semakin menarik ini. Pak Bupati kalau menurut Bung Kopriyosa karena punya modal wajar-wajar saja membuka Pertasop ini. Bagaimana menurut Bung Senior? Ya, itu pendapat. Itu pendapat ya. Nah, iya. Seharusnya seorang kepala daerah, bupati itu tidak boleh melakukan hal itu. Karena apa? Berikan kesempatan kepada orang lain. Jangan monopoli. Kalau modal kan bisa pinjam dari bank. Ya. Itu UMKM kan, itu sampai berapa miliar. UMKM boleh. Itu presiden yang mengatakan itu. Jadi seharusnya seorang pimpinan daerah itu memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berusaha. Saya tidak menuduh bahwa bupati bisnis, tidak. Tapi berikan kesempatan kepada orang lain. Nah, kalau orang meminta izin untuk melakukan bisnis Pertasop, diberi izin tidak?
Artinya dari 10, 8 milik beliau kan gitu. Ya, makanya ini akan saya cek di Pertamina. Oke. Saya akan cek di Pertamina. Siapa pemilik Pertasop di Batu Timur? Iya, oke. Oke. Itu jelas nanti akan kelihatan si A, si B, si C. Jelas. Karena Menteri BUMN sudah dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada urusan kong kali kong. Tidak ada urusan itu rahasia segala macam. Harus dibuka katanya kalau masyarakat ingin tahu. Ya. Yang tidak boleh dibuka itu adalah rahasia negara yang dipimpin oleh Badan Intelijen Nasional. Mengenai pertahanan dan lain sebagainya. Oke, ini janji Anda ya? Kalau pemilik SPBU, Pertasop itu nggak ada rahasia, itu nggak ada. Ini janji Anda yang akan mencek ini ya? Saya akan cek. Ya supaya tahu kan hak masyarakat untuk apa? Keterbukaan informasi publik. Oke. Ya kan, ada undang-undangnya. Ada, ya betul. Dan saya tidak ingin menuduh si ACB tidak. Tapi kita cek kebenarannya. Ya, oke, tahan. Nanti kan ketahuan, misalnya izin di sini yang di Dayu, di Tampa, di Unsum atau di Lenggam, kemudian didorong, kemudian ditelang, kemudian yang baru di EBA ini. Itu kan nanti ketahuan siapa pemiliknya. Izinnya kan jelas. Karena Pertasop itu bukan akal-akalan, itu adalah izin resmi yang diberikan oleh Pertamina bekerja dengan instansi terkait, kan begitu. Oke, kalau tahan dulu ya, Bung Senior. Ya. Ini, Ya. kalau menurut Bung Kopriyosa, bahkan sempat ada rapat nih, bahwa ada edaran dari Menteri Desa untuk sebagai prioritas bermitra dengan Pertamina, membantu masyarakatnya menjaga harga bahan bakar di desanya, kemudian Iya, betul. supaya ini pendistribusian bahan bakar merata, tidak kerepotan untuk misalkan kebutuhan pertanian, kebutuhan perikanan, kebutuhan usaha-usaha desa dan UMKM di desanya gitu kan. Ini ada satu desa di Barito Timur ini. Apa memang tidak ada satupun dari surat edaran itu yang dilaksanakan oleh kepala desa? Saya kira kepala desa itu kan menunggu dari kabupaten juga kan gitu. Dan bahkan sekarang itu makanya saya bilang tadi ada trik-trik itu diarahkan untuk membeli ayam telur kan gitu. Untuk membeli ayam. Ayam telur lagi. Telur lagi. Mana ayam telur sekarang? Saya ada padahal itu sudah jelas. Sebentar Bung Yandi. Padahal itu kan sudah jelas-jelas program yang gagal. Tapi kok itu yang digalakkan? Kenapa tidak Pertasop kan? Sudah ada saudara Menteri Desa kan gitu. Ya artinya kalau Pertasop itu jelas desa punya aset. Baik dari tanahnya maupun dari aset fasilitasnya, begitu kan? Iya. Kemudian desa juga bisa mengembangkan usahanya karena jelas ini keuntungan, gitu kan? Iya. Ini 101 desa di Bartim dan itu jelas surat edarannya ada, bahkan BPD menurut Bung Kopriyosa ini sudah rapat loh kami ini. Tapi faktanya, apakah ada satu desa pun di Bartim yang buka Pertasop BUMDesnya? Itu gimana? Sepengetahuan saya Bung Yani belum ada BUMDes yang mengelola itu kan. Belum ada. Apakah ini tadi yang Anda katakan bahwa ini adalah sebuah efek ya di mana ya orang yang memiliki kuasa kebijakan kemudian hanya orang ini yang bisa mengalihkan kebijakan melalui politik kepentingan pribadi. Apakah perkataan Anda itu tadi seperti ini? Artinya silakan masyarakat yang menilai kan gitu. Dua kali jawabannya, silakan masyarakat yang menilai. Bung Kopriyosa. Artinya begini lagi Bung ya sebentar. Kita sangat sepakat dengan Bung Kopriyosa misalnya di desa dibikin persaingan misalnya 2-3 Pertasop, tapi Pertamina juga punya program. Karena mereka tidak mau juga kalau sampai istilahnya berdekatan mereka juga tidak berizin. Contohnya, itu ada teman kami si Mardianto mau mendirikan Pertasop di Unsum. Karena berdekatan dengan Patas, akhirnya kemarin tuh ya ditunda-tunda izinnya kan gitu. Karena di Patas sudah ada Pertasop katanya. Sehingga dalam
peraturan mereka Pertamina juga tidak membolehkan kalau terlalu banyak kan gitu. Jadi inilah yang menjadi kendala kita kalau misalnya punya orang sudah ada BUMDes jauh membuat di desa tersebut, ya kira-kira apakah itu diizinkan oleh pihak Pertamina atau tidak kan gitu. Oke, tahan. Ini persoalannya bukan diizinkan atau tidak. Mbak Juwita, Anda tidak aneh Mbak Juwita? 101 desa. Anda adalah masuk sekretaris PPDI ya. Jadi apakah ini sebuah keanehan atau tidak aneh? 101 desa, kemudian juga ada surat edaran, tapi satu desa pun di 101 desa ini masa tidak ada yang berminat buka pertasop BUMDesnya? Saya bukannya tidak mau, tetapi masih ragu-ragu di ACC atau enggak, karena mengaktifkan BUMDes dengan mitra Pertasop tadi itu enggak cuma di desanya saja, jadi itu harus kita masukkan di APBDes-nya. Jadi nggak bisa kalau hanya skala desa yang berbicara BUMDes kerjasama dengan Pertasop lalu diklik atau di oke, nggak bisa karena itu APBDes itu akan dievaluasi kembali. Siapa yang mengevaluasi? Mulai dari itu ada tim. Ada tim dari desa, kecamatan sampai dengan di kabupaten. Kalau tidak di ACC nggak bisa final APBDes itu. Nggak bisa final ya kalau tidak di ACC. Ya. Iya. Misalkan nih desa yang Mbak Juwita ngusulkan buka Pertasop, tapi kalau misalnya dalam evaluasi tidak di ACC nggak bisa final ya. Nggak bisa, karena seandainya desa yang menetapkan, artinya yang mengusul, terus menetapkan APBDes itu final dan itu bisa enak. Mungkin semua desa pasti ada. Artinya walaupun tidak sampai 101 desa, paling tidak dari 101 desa itu sudah ada bekerja ada sama beberapa dengan desa. iya, Ya. Karena surat edaran kuat iya, dong. Iya, Anda boleh bermitra nih dengan Pertamina, ya kan? Melalui BUMDes, begitu kan? Iya. Sebenarnya kalau ada yang seperti itu adalah sebuah kesempatan. Iya. Kok saya belum pernah mendengar ada satu desa pun yang bekerja membuka sama dengan, padahal ini program 2018 loh. Iya. 2018. Yang ada malah digalakan itu ayam petelur kan gitu. Nah. Karena APBDes itu nggak mentok di desa aja, dia punya proses, ada tahapan-tahapan sehingga menjadi sebuah dokumen APBDes final. Itu. Kenapa berkembang kroni menurut Bung Senior? Karena Bung Senior mengatakan 7-8 unit itu punya kroni. Ya, justru ini kan saya belum punya bukti yang kuat. Nah, ini kan informasi yang beredar. Nah, justru untuk mengetahui keabsahannya itu harus kita tanyakan ke Pertamina. Karena tapi mereka mengeluarkan izin itu. Tapi yang jelas begini Bung Senior. Ya. Dalam pembuatan Pertasop di Hayaping kemarin kan yang mengawasi malah PO kan gitu. Nah, Itu laporan masyarakat kan gitu. Yang mengawasi malah PO. Iya, dikira mereka PO yang ngerjakan kan gitu. Padahal mereka mengawasi aja kan. mungkin Pertamina minta PO yang ngawasi karena itu masalah bangunannya mungkin. Mungkin juga kali. Strukturnya. Nah. Pakai mobil dinas dan pakaian dinas lagi kan gitu. Nah itu, jadi mungkin ada kerjasama dengan Pertamina, minta artinya dinas PU itu melakukan supervisi atau pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur untuk Pertasop. Bung Senior. Iya, ada kemungkinan. Bung Senior. Ada kemungkinan ya. Bung Senior. Boleh kami dibuka sedikit tentang unsur-unsur penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Boleh dibuka sedikit nggak? Lah iya kan namanya pejabat-pejabat teras di daerah itu sebenarnya punya norma-norma tersendiri. Masalah ikut bisnis yang bagaimana. Nah kita lihat saja ini lagi rame ya. Kita tidak tahu benar atau tidak. Masalah Kaisang dengan Gibran. Yang dilaporkan ke KPK karena ada semacam penyelewengan masalah bisnis yang seharusnya memang mereka tidak kerjakan. Tapi itu di luar konteks ya. Tapi itu salah satu contoh bahwa masyarakat punya hak untuk menyampaikan laporan, menyampaikan pendapat.
Tapi kalau melihat apa yang disampaikan tentang duit ganda itu resmi mereka laporkan ke KPK. Nah, persoalan sekarang kalau di daerah-daerah kita harus lihat izinnya itu siapa. Nah, ini sampai 7 unit memang ya. Senior. Ini sampai seseorang itu boleh berbisnis, tapi harus dilihat kelekatan jabatan seseorang itu melekat pada dirinya. Tidak bisa dipisah-pisah. Halo Bung Yandri. Ya sebentar. Oke. Menurut Bung Senior, ya kan? Kalau 7 sampai 8 unit itu wajar tidak? Ya jelas tidak wajar dong. Oke, tahan. Kan ini 10 kecamatannya, tapi saya tidak jelas apa ini per kecamatan atau per desa. Karena begini, dorongkan kecamatan Dusun Timur. Ebaraya juga kecamatan Dusun Timur. Itu ada 2 petasop. Oke, nanti kita bahas masalah teknis itu mungkin perjarak dia. Kita kembalikan pertanyaan ini ke Bung Kopriyosa. Bung Kopriyosa. Halo. Begini artinya saya bukan bertentangan dengan senior saya yang saya hormati Pak Cilik sama Pak Badowo. Ini supaya ini lebih transparan, idealnya begini. Yang kebetulan kita anggapkan kepala daerah dominasi mempunyai Pertasop di Bertimur. Yang nyata-nyata dengan adanya Pertasop di Bertimur ini kebutuhan untuk masyarakat sekarang kan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Alangkah baiknya surat edaran itu dari Kementerian Desa itu juga diberlakukan paling tidak BUMDes bersama itu yang dibentuk lewat Badan Koordinasi Antar Desa di setiap kecamatan itu diberikan keran usaha itu. Sekarang kan terus terang masyarakat kan mengeluh seperti Ibu Julita tadi. Jarang ke Pertasop, berarti kata jarang itu berarti kota yang disampaikan oleh Pertamina lewat media Pertasop yang sudah ada berapa 7 atau 8 tadi kan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar kan begitu. Belum nanti kebutuhan yang orang lewat Barito Timur itu kan nggak bisa dibatasi nanti. Itu kan SPBU mininya kan. Oke. Yang Pertasop ini kan SPBU mininya. Nah dalam artian kalau mau clear ini jangan nanti masyarakat menduga kepala daerah yang kebetulan punya Pertasop banyak seperti dibilang Pak Badowo supaya ini terbuka. Ya. Belilah keran ke minimal BUMDes bersama setiap kecamatan itu diberi keran untuk izin usaha ini dan berlakukan itu. Diberi kerannya, dibuka kerannya. Begitu menurut Bung Kopriyosa. Misalkan begitu, kepala daerah yang kebetulan duluan dipersilakan, yang BUMDes dengan surat edaran itu diberi keran itu. Kalau toh modalnya kurang lewat dana bagi hasil pajak, yang rata-rata ada yang 70-80 juta per tahun itu, saya rasa kalau lewat DKAD, Badan Koordinasi Antar Desa yang dibentuk oleh BUMDes bersama, saya rasa contoh Kecamatan Paku, 12 desa. Itu di BHP-nya rata-rata kan 70 sampai 100 juta. Kalau 12 desa kan plus minus 1 miliar. Saya pernah dengar bahwa satu Pertasop itu dana yang disiapkan itu antara 150 sampai 250 juta. Berarti kan cukup dana. Nah, untuk mengklirkan ini supaya tidak ada praduga, berilah keran itu juga untuk BUMDes bersama dulu. Berarti kemarin belum diberikan keran ya? Nah, ini kan belum. Jadi maksud saya supaya nanti tidak ada praduga bahwa ini dikuasai. Kan bisa Pak Prabowo sama Pak Cilik. Kalau itu nanti diusulkan sepakat Bung. Sepakat ya. diusulkan dan diajukan tidak diizinkan, berarti itu sudah seperti bilang Pak Badowo sama Pak Cilik senior kita, berarti itu ada permainan antara Pertamina dengan segelintir pengusaha untuk memonopoli. Coba kita izin, kalau dikasih keran nanti ke BUMDes jalan, berarti mohon maaf. Lepaslah. Apakah itu? Lepaslah praduga itu. Kalau nanti kita minta lewat BUMDes bersama tidak jalan, selesai. Berarti fakta Sepakat saya. Oke. Itu menurut saya mohon maaf. Nih, ini yang ini ya, bukalah keran untuk BUMDes. Apalagi menurut Pak Presiden Jokowi, menurut Pak Cilik tadi ada bisa mendapat pinjaman lunak, ya kan,
Iya, itu Dimana kan saya diberi pinjaman lunak. ini bisa berusaha, bisa mendapatkan modal, kan begitu kan? Asal kerannya dibuka, kan begitu? Menurut Bung Kopriasa. Oke, kita sudah di penghujung waktu nih. Satu lagi nih, satu saja, Bung Cilik. Halo. Ya, halo. Satu saja. Kok suaranya agak rusak Iya, kenapa? Ya. Suaranya agak ini. Satu saja sebelum Bergetar. sebelum. Tidak jelas kan? Oke, gimana nih suaranya? Dari studio itu. Dari studio ya. Oke. Gimana suaranya? Oke ya. Sudah mendengar ya? Masih. Kurang jelas. Oke. Pak Cilik, Iya. satu saja. Apakah legislator kita di Aduh, PRD masih kurang jelas ini. masih kurang Iya. jelas ya? Oke. Halo. Ya. Pak Cilik. Masih kurang jelas nih. Oke, dijelaskan aja Pak. Di sini cukup jelas soalnya. Mungkin cuaca ini, ya kan? Pak Cilik, Iya. apakah nantinya Pak Cilik bersedia untuk mencek berapa jatah Barito Timur, berapa jumlah Pertasop Barito Timur, dan berapa Insya Allah nanti ada kunjungan kerja di PR ke dinas pertambangan di provinsi nanti. ya, jadi artinya kita mencek berapa jatah jumlah mereka. Dan akan kita undang juga Pertamina cabang Palangkaraya nanti untuk datang di dinas perdagangan kan gitu. Pertasop itu kan ada 3 tipe dia. Saya lupa tuh, ada tipe gold, ada tipe apa gitu kan. Masing-masing ada yang sekali datang itu jatahnya sekian kilo gitu kan. Kemudian berapa kilo gitu kan, berapa ton, kiloton. Nah ini masih kurang jelas Bung Yandi. Ya, maksud saya, bisakah DPRD membantu mencek jatah kuota masing-masing Pertasop yang ada di Barito Timur, sehingga keanehan kita juga bisa terjawab. Kenapa nih mereka sering tutup? Sementara mereka ini, kalau menurut saya di media yang saya baca, alasannya datangnya baru 2-3 bulan sekali. Kemudian itu pun kita dapat hanya yang datang 3.000 liter gitu kan. Nah, Iya. bisakah DPRD membantu mencek ini? Karena kan DPRD punya fungsi Bung pengawasan. Senior bagaimana suaranya ini? Karena DPRD Bisa disimak atau tidak? bisa. Karena kan DPRD punya fungsi pengawasan. Suaranya bergetar, jadi nggak jelas. Tidak jelas. Ya. Pada intinya begini, Bung Yandi. Artinya kita semua. DPR ini nanti akan buat program kerja untuk mengecek ini ke Dinas Perdagangan Provinsi dan Pertamina nantinya. Oke. Karena Pertasop yang ada di Barito Timur ini adalah upaya dari DPRD juga kemarin mengusul itu. Oke. Makanya di setiap talkshow saya sudah istilahnya menyampaikan pada masyarakat siapa yang bisa berminat, saya bilang kemarin kan, Iya. untuk mendirikan Pertasop karena sudah dibuka Pertamina program ini. Ternyata mereka yang banyak duit lah yang duluan menangkapkan gitu. Iya, oke. Jadi pada intinya ini jadi program kerja DPR nantinya akan kita pertanyakan nanti. Iya. Data-data ini kan. Maksud saya datanya ditanyakan berapa sih jatah atau kuota yang Iya. dikirimkan. Semuanya akan kita pertanyakan nanti dengan Pertamina. Itu yang perlu, karena supaya nanti jangan ada permainan di belakang yang seharusnya mereka bisa datangkan dalam seminggu misalnya 4-5 kali, dalam sebulan misalnya 10 kali minimal, 2-3 kali saja. Kayak habis baterai aja di studio nih suaranya kan. Ya, gangguan cuaca. Minta maaf dulu. Oke, kita sampai pada ujung acara. Pak Cilik langsung closing statement-nya. Pak Cilik langsung closing statement. Ya, saya menangkap maksud dari Bung Yandi ini. Nanti akan kita buat program kerja di DPR untuk mempertanyakan masalah termasuk peta penempatan Pertasop itu. Bagaimana dengan Pertamina kan? Berapa jarak yang diperbolehkan kan begitu? Oke. Termasuk jatah-jatah Pertasop itu berapa liter misalnya satu kali masukkan berapa ribu liter kan gitu. Oke.
Closing statement-nya? Ya artinya semua keluhan masyarakat ini kita tampung dan kita bawa nanti untuk bahan rapat dengan mereka. Oke. Artinya closing statement Pak Cilik bahwa ini akan ditindaklanjuti ke Provinsi dan Pertamina ya? Perdagangan Iya. Provinsi dan Pertamina. Oke. Silakan Bung Kopriosa ke closing statement-nya. Ya, terima kasih. Kalau pendapat kita, artinya untuk Pertasop ini, kalau disampaikan dari beberapa narasumber tadi, intinya kebutuhan untuk Barito Timur itu masih belum mampu didistribusikan lewat unit Pertasop. Artinya keran untuk pengusaha atau lewat media UMKM BUMDes masih kami harapkan bisa dikasih keran, dan nanti minta dari Pak Cilik di komisi beliau bisa memfasilitasi ini supaya nanti akan terbantahkan. Saya harapkan terbantahkan yang disampaikan oleh Pak Badowo, kita harapkan terbantahkan supaya artinya monopoli atau kita duga ada permainan dengan Pertamina itu tidak terjadi. Itu tidak Iya. terjadi. Oke. Mantap, sepakat. Mbak Juwita, silakan closing statement-nya. Sebagai penutup dari saya ya, karena ini Pertasop merupakan salah satu program Pertamina, dan program ini diperjuangkan juga melalui DPRD sehingga adanya Pertasop. Namun sampai hari ini Pertasop masih belum mampu memenuhi kebutuhan BBM di Barito Timur. Dan melalui statement terakhir saya minta kepada DPRD mengupayakan sehingga BBM ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat Barito Timur. Jadi saya bisa merasakan beli yang namanya di Pertasop, bukan di eceran-eceran. Itu saja. Terima kasih. Oke. Dari pengamat hukum kita closing statement-nya ditunggu. Ya, Pak Senior Pak Badowo. Closing statement-nya Pak Badowo, Pak Senior ditunggu. Oke, rupanya persoalan jaringan. Kita sudah di penghujung acara. Tema malam ini tentunya terkait dengan Pertasop yang ada di Barito Timur, di mana dalam hasil diskusi malam ini bahwa Pak Cilik mengatakan pihak DPRD nanti akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Perdagangan dan ke Pertamina Banjarmasin untuk menanyakan berapa jatah kuota yang ada untuk Pertasop, termasuk juga SPBU juga tentunya, secara rinci, secara lengkap datanya nanti untuk jatah Pertamina, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa sih sering kosong? Apakah memang jatah kita terbatas atau sebenarnya terpenuhi? Ini juga nanti harus ditanyakan, dan ini akan dilakukan ya, atau ditanyakan oleh pihak DPRD. Kemudian menurut Mbak Juwita, ini sangat berharap sekali ini DPRD ini menanyakan ini agar nanti masyarakat bisa terbantu. Dan menurut Bung Kopriosa, keran untuk berusaha BUMDes selayaknya, idealnya, sebaiknya cepat dibuka agar bisa bermitra antara BUMDes, pihak desa dengan pihak Pertamina, agar bisa mematahkan pendapat-pendapat miring selama ini. Satu-satunya jalan keran itu dibuka, benar atau tidaknya. Dan menurut Bung Senior kita Pak Badowo, 78 unit ini adalah kroni. Dan menurut Bung Kopriosa ya karena mereka punya modal wajar saja. Tapi kalau menurut Pak Badowo itu masih dalam tahap ketidakwajaran, karena ini dalam tanda petik dan tanda kutip persoalannya masih melekat adanya jabatan kewenangan dan wewenang dalam jabatannya. Jadi untuk persoalan Pertasop ini intinya adalah bagaimana pengawasan bisa jalan.
Pengawasan itu harus dilakukan oleh instansi atau dinas terkait, yaitu terutama adalah kantor perdagangan. Talkshow kali ini ingin mempertanyakan dan menantang kepada dinas perdagangan. Beranikah Anda melakukan pengawasan terhadap SPBU dan Pertasop yang ada di Barito Timur? Jika Anda berani, buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.